Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aditya Rizky Pratama dengan NIM 19042095 dengan mata kuliah Statistika Sosial akan melanjutkan materi pertemuan 5-6 Statistika Sosial dengan materi yang pertama statistika deduktif dan induktif, yang kedua means, median, modus, frekuensi, tabel, diagram, dan grafik persebaran data. Statistika deduktif. Seperti yang dikemukakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dari berbagai pendapat tentang pengertian dan maksud dari statistika deskriptif, dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif yaitu proses pengumpulan dan peringkasan data, serta upaya untuk menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya, statistika induktif. Menurut Fred and Kerlinger tahun 1990, statistika inferensial atau statistika induktif adalah merupakan kelanjutan atau pengembangan dari proses statistik deskriptif. Karena pada metode ini dilakukan berbagai perkiraan atau estimasi tentang populasi berdasarkan data-data yang terkumpul dalam sampel. Statistik inferensial yang lazim dikenal dengan istilah statistik induktif, statistik lanjut, statistik mendalam atau inferensial statistik adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba dari kesimpulan yang bersifat umum, dari kesimpulan yang data yang telah disusun dan diolah. Jadi perbedaannya, kalau statistika deduktif dasarnya adalah pahami dulu lalu diinterpretasikan. Sedangkan statistik induktif dasarnya adalah diinterpretasikan lalu ditarik kesimpulan. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup statistika deduktif meliputi penyajian data, pengukuran tendensi sentral, pengukuran variabilitas, angka indeks, dan deret berkala. Sedangkan statistik induktif, ruang lingkupnya meliputi probabilitas atau peluang, metode sampel, pengujian hipotesis, statistik parametrik, dan statistik non-parametrik. Kalau penyajian data, statistika deduktif, penyajian data terdiri dua, yaitu dalam bentuk grafis dan dalam bentuk numerik. Kalau statistik induktif, penyajian datanya adalah statistik parametrik dan non-parametrik. Pengukuran statistik. Yang pertama, nominal. Nominal adalah skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Contoh skala nominal antara lain jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tingkat kedewasaan, anak-anak, remaja, dan dewasa, suku, Batak, Bugis, Jawa, dan lain-lain, dan golongan darah, O, A, B, AB, agama, Islam, Kristen, Protestan, dan lain-lain. Selanjutnya, ordinal. Ordinal adalah skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Contoh paling umum dari skala ordinal adalah peringkat kualitas, status pekerjaan, peringkat tim dalam turnamen, peringkat urutan pemenang, tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Yang ketiga, interval. Merupakan skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Contohnya, pengukuran suhu dengan standar derajat Celcius. Suhu 400 dan 200 memiliki selisih yang sama dengan suhu 800 dan 600, yaitu 200 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu 400 tidak berarti 2 kali lebih panas dari 200. Demikian juga bahwa suhu derajat tidak berarti bahwa tidak mempunyai panas.
Yang terakhir adalah rasio. Rasio adalah skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Contohnya adalah berat si A 20 kg, sedangkan berat si B adalah 40 kg. Kita bisa diambil kesimpulan bahwa berat si B adalah 2 kali berat si A. Selanjutnya, means, median, modus, frekuensi, tabel, diagram, dan grafik persebaran data. Means adalah rata-rata dengan lambang X, dibaca X bar. Untuk rumusnya adalah untuk data tunggal, ini rumusnya. Untuk data kelompok, ini rumusnya. Dengan keterangannya, X bar itu nilai rata-rata, XI nilai data ke N adalah banyaknya data, dan frekuensi FI adalah frekuensi kelompok data KI. Yang kedua, median adalah datum yang letaknya di tengah suatu data. Rumusnya adalah untuk data ganjil X N tambah 1 bagi 2. Untuk data genap, setengah dari X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Untuk data berkelompok, tepi bawah ditambah N per 2 dikali F dibagi F kecil dikali C. Dengan keterangannya, itu median, TB, tepi bawah kelas median, N jumlah data, F frekuensi median, F besar jumlah frekuensi sebelum frekuensi, C panjang interval median. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data dan disimbolkan dengan MO. Rumusnya adalah untuk data tunggal, modus ini berisi nilai data yang sering muncul dalam deretan data tunggal. Untuk data kelompok, rumusnya adalah MO sama dengan B ditambah buka kurung B1 dibagi B1 tambah B2 dikali P. Dengan keterangan MO adalah modus, B kecil batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P kecil panjang kelas interval, B1 sama dengan Fm dikurang Fn dikurang 1, atau frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan B2 sama dengan Fm dikurang Fm tambah 1, atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Selanjutnya, frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Terbagi 3, distribusi frekuensi biasa yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi relatif berisikan nilai-nilai bagi antara frekuensi selada dan jumlah pengamatan, dan distribusi kumulatif berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut O'Keefe. Diagram. Diagram adalah gambaran atau buran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Diagram ini terbagi 4 macam, yaitu lingkaran, ini gambarnya, garis, batang, dan pencar. Yang terakhir adalah grafik persebaran data. Grafik adalah suatu media gambar yang dijadikan sebagai alat untuk menyajikan informasi yang lebih dinamis dan informatif serta menarik. Ini dia gambarnya. Yang pertama itu peta persebaran dan indikator COVID-19 nasional per 9 Juni 2020 dan peta persebaran kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Itu saja hasil dari pertemuan 5-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.